Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pengajian ini dengan membacakan Ummul Kitab ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa li kulli ashabi kulli al qarabati wa tabi'ina wa tabi'at tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin wa ila ruhi jami'i a'immati arba'ati minal mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wa syuhada'i was salihin was sufiyah al muhaqqiqin wa jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha fi barri bakhriya min yaminiha ila shimaliha قافل قافل الذي أدم إلى يوم القيامة وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني وجميع مشايخنا شيخ الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umaru yusalluna al-idaini qabla al-khutbati muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakrin juga Sayyidina Umar itu melaksanakan sholat id sebelum khutbah. Jadi ini berbeda prakteknya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat, tapi kalau sholat id sholat dulu baru khutbah. Yang kedua, hadis ini bisa kita pahami sebagai salah satu dalil yang menunjukkan dua hal tersebut, sholat dan khutbah itu menjadi syarat atau menjadi rukun kita sah dalam melaksanakan sholat id. Karena banyak misalnya orang yang tidak tahu bagaimana melaksanakan sholat id. Begitu sholat selesai, lalu kemudian bubar, balik pulang. Kalau Jumat, karena pertama, sehingga orang memperhatikan khutbahnya, biasa nunggu sholatnya, nunggu kegiatan intinya. Apa itu kegiatan intinya? Sholat. Sehingga pasti dia akan masuk dalam khutbah itu. Tapi kalau di dalam sholat id, itu kalau tidak paham betul malah justru kelihatannya intinya sudah selesai lalu kemudian bubar. Padahal khutbahnya juga menjadi bagian dari kegiatan inti. Seperti halnya Jumat, khutbahnya inti, sholatnya juga inti. Tapi itu kadang-kadang sering dilupakan. Demikian terkait dengan penafsiran hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal 'id rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Akhrajahu as-sab'ah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat di hari Idul Fitri 2 rakaat dan dia tidak melaksanakan sholat sebelumnya serta tidak melaksanakan sholat sesudahnya.
Yang dilakukan Kanjeng Nabi pada waktu sholat Idul Fitri cuma sholat Idul Fitrinya saja, tidak ada qobliyah Idul Fitri, tidak ada ba'diyah Idul Fitri. Akhrajahu as-sab'atu. Bukan sholat sunnah lain yang dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri, melakukan sholat duha misalnya. Nah itu boleh saja. Kenapa sholat duhanya nggak ada kaitannya dengan sholat Idul Fitri? Wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla al-'ida bila adzanin wala iqamatin. Akhrajahu Abu Dawud wa aslu fil Bukhari. Dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Id dengan tanpa adzan dan tanpa qomat. Langsung sholat al-jamaah rahimakumullah misalnya. Langsung itu tapi tidak diawali dengan qomat sebagaimana yang kita tahu. Akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan aslinya itu ada dalam riwayat Al-Bukhari. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Nah, tadi Kanjeng Nabi setelah sholat Id tidak melaksanakan sholat. Kalau hadis tadi pertama, Kanjeng Nabi sebelum dan sesudah sholat Id tidak melaksanakan sholat. Sekarang ada hadis karena Rasulullah la yusolli qoblal id syai'an. Kanjeng Nabi sebelum sholat Id tidak melaksanakan sholat apapun. Tapi ketika Kanjeng Nabi pulang dan datang ke rumahnya, sholat rakaataini, Kanjeng Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat. Ada beda dengan hadis yang pertama tadi. Kalau hadis yang pertama qabla au ba'da, baik sebelum maupun sesudah Kanjeng Nabi tidak melaksanakan. Tapi yang ini qoblanya tidak, ba'dal sholatul idnya itu Kanjeng Nabi melaksanakan 2 rakaat dengan catatan kharaja ila manzilihi, ketika Kanjeng Nabi setelah datang di rumahnya. Ada kata-kata itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholat duha, sholat duha misalnya. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang bagus. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al musalla wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salatu thumma yansarifu fayaqumu muqabilan nasi wan nasu ala sufufihim faya'iduhum wa ya'muruhum, muttafaqun alaih. Dan masih dari Abi Sa'id, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di hari Idul Fitri wal Adha, dan keluar di hari Idul Adha menuju tempat sholat. Boleh jadi tempatnya di alun-alun, boleh jadi tempatnya di dalam masjid. Tapi di sini musola, tempat di mana diselenggarakannya sholat. Kanjeng Nabi keluar di yaumil id atau yaumil idul adha menuju tempat dilaksanakannya sholat. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-sholat. Apa yang dilaksanakan pertama oleh Rasulullah menuju tempat sholat tersebut? Awwalu syai'in yabda'u bihi as-sholat. Yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah di tempat sholat tersebut adalah melaksanakan sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat, Kanjeng Nabi menghadap para jamaah. Jamaah masih duduk menghadap kiblat. Kanjeng Nabi menghadapi madhab bertatapan dengan para jamaah yang masih menghadap kiblat. Faya'iduhum wa ya'muruhum. Di sini Kanjeng Nabi memberikan mau'idhah dan memberikan perintah-perintah kepada
jamaahnya. Artinya apa? Kanjeng Nabi ketika Idul Fitri datang ke tempat sholat, yang ia lakukan pertama kali adalah sholat. Setelah itu baru dia khutbah. Khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Ini hadis ini terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang dimaksud faya'iduhum wa ya'muruhum itu adalah al-khutbah. Kanjeng Nabi setelah itu melakukan khutbah. Wa an Umar bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima akhrajahu Abu Dawud wa naqala at-Tirmidzi 'anil Bukhari tashihuhu. Dari Amr bin Shu'aib, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, radhiyallahu anhum qala, kakeknya mengatakan, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah ngomong, at-takbiru fil fitri sab'atun fil ula. Takbir di dalam sholat Idul Fitri di rakaat pertama itu jumlahnya 7 kali. Wa khamsun fil akhirah, dan 5 jumlahnya di dalam rakaat yang kedua. Wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima, dan membaca surat setelah kedua takbir tersebut. Artinya kedua takbir di dalam rakaat pertama yang jumlahnya 7 itu baru kemudian membaca surat. Di dalam rakaat kedua yang jumlahnya 5 setelah itu membaca surat. Hadis selanjutnya wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitri biqaf waqtarabat. Akhrajahu Muslim. Dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri membaca surat Qaf dan surat Iqtarabat. Waqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar wa iyyaru ayatan yuhridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ayat yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id khalafa at-tariq. Akhrajahu Al-Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau di hari Idul Fitri jalan yang dilewati berbeda. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau pergi ke masjid pakai jalan ini, nanti pulangnya beda jalan. Gitu. Menggunakan jalan lain selain jalan yang tadi, sehingga ningkien ya pangapura nindalankin ya us kena pangapura kabeh. Nah, itu sederhananya begitu. Kalau menurut salah satu ulama, saya lupa kitabnya, tujuannya adalah supaya kita bisa bersilaturahmi dengan semua orang, tidak hanya dengan orang-orang yang berada di jalan itu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima faqala qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Akhrajahu Abu Dawud dan Nasa'i bi isnadin sahihin. Dari Anas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, datang ke Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Di masyarakat Madinah itu punya tradisi, punya kebiasaan
ada 2 hari yang dijadikan sebagai hari rame-rame, hari main, tempat bermain. Katakan Nabi, qad abdalakumullahu bihima. Allah telah menggantikan 2 hari itu khairon, yang lebih bagus minhuma, ketimbang 2 hari yang telah menjadi tradisi tadi. Apa itu? Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, hari Idul Adha dan Idul Fitri. Seneng-senengnya kita nih hari Idul Fitri atau Idul Adha memiliki makna ibadah, ada pahalanya, ketimbang dengan seneng-seneng di hari di mana menjadi tradisi orang Madinah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala minas sunnati ay yakhruja ilal id masyian. Dari Ali radhiyallahu anhu, termasuk dari kesunahan adalah keluar rumah atau melaksanakan sholat id, ay yakhruja ilal id, keluar menuju sholat id masyian, dengan cara jalan kaki. Jadi kalau yang punya motor, lebih baik motornya ditinggalkan saja, kita jalan kaki saja, itu lebih itu yang disunahkan. Rawu at-Tirmidzi wa hasanahu. Kalau tempatnya jauh sekali, bagaimana? Kalau jalan kaki nanti bisa nyampe di sana selesai sholatnya misalnya. Kalau tidak pakai ya berarti pakai kendaraan menjadi sunnah. Itu ditarik. Hadis yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum matorun fi yaumi idin fa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sholatal id fil masjid. Rawu Abu Dawud bi isnadin layyinin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika para sahabat kebetulan tertimpa hujan. Para sahabat diguyur hujan di hari Idul Fitri. Maka Nabi melaksanakan sholat berserta dengan mereka, melaksanakan sholat id di dalam masjid. Ada ulama yang mengatakan disunnahkan sholat id itu dilaksanakan di luar masjid. Kalau nggak punya lapangan, ya di masjid. Babu sholatul kusuf, wallahu a'lam bishawab. Cekap ya. Mari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.